Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, firman-Mu lah yang akan kami dengar, dan kuasa Roh Kudus membuka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk kami dapat mendengar firman Tuhan, sehingga kami mengerti atas kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, dan kuasa Tuhan menyertai dan urapin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai membicarakan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi tema khotbah kita, hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di luar Raja 10 ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dihendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Saudara kasih Tuhan, Yehu ada raja ke-11 Israel Utara. Dalam catatan Alkitab di 2 Raja 10 ayat 28 sampai 36, mencatat ia bekerja untuk Allah secara mengebu-gebu dan sesuai dengan keinginan Yehu, bukan keinginan Allah. Saudara kasih Tuhan, sifat rajinnya patut dipuji, betapa hebatnya dan luar biasa Yehu dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk memusnahkan keluarga besar dan para pengikut Ahab. Ia berani, tegas, sangat bersemangat dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam menjalankan perintah Tuhan. Tuhan bahkan memuji Yehu. Ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Kesalahan yang Yehu lakukan juga bisa terjadi dalam hidup pelayan kita. Misalnya ketika kita sangat rajin melayani, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita lebih mencintai pekerjaannya dibanding mentaati kehendaknya dengan segenap hati. Ketika kita terlalu sibuk memberantaskan dosa orang lain, tetapi lalai untuk peka terhadap dosa kita sendiri. Kuncinya adalah pada kata tetap. Adakah kita tetap hidup dengan segenap hati di hadapan Tuhan? Di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 10. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara kasih Tuhan, para orang tua tentu ingin anak-anaknya menjadi baik, hidup benar dan menurut perkataan mereka. Orang tua juga berharap agar kelak anak-anak mereka dapat menjadi mandiri dan dewasa. Demikian juga Bapa kita yang di sorga. Dia juga menghendaki kita, anak-anaknya senantiasa taat melakukan hal yang berkenan kepadanya,
serta menjadi dewasa secara rohani. Tuhan menghendakkan kita menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus. Setelah kita percaya kepada Tuhan, tubuh kita menjadi baik Allah-Nya yang kudus. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati dan pikiran agar tetap murni, tidak dicemari oleh dosa atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hati dan pikiran kita kudus, perkataan dan perbuatan kita pun akan menjadi kudus. Apa yang berasal dalam hati akan terpancar keluar dalam apa yang kita katakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dunia penuh dengan dosa dapat mempengaruhi kita setiap saat. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa, kita tetap dapat hidup kudus dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus senantiasa mempertimbangkan apa hal tersebut berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara-saudara kasih Tuhan, namun jangan sampai berhenti di sini. Kita harus senantiasa berusaha agar semakin mengenal Tuhan. Janganlah merasa puas dengan pengetahuan tentang Allah yang kita miliki pada saat ini. Seiring dengan semakin tingginya umur kerohanian kita, pengetahuan dan pengenalan kita tentang Tuhan harusnya semakin bertambah. Jangan terus menjadi anak-anak secara rohani, melainkan bertumbuhlah menjadi dewasa. Jangan selalu ingin dimengerti dan menuntut, berusaha memahami dan menyenangkan hati Tuhan. Orang tua mengasuh dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan berusaha memenuhi semua kebutuhan kita dan mendidik kita mulai dari kanak-kanak hingga dewasa. Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan melebihi kasih orang tua kita. Sudah selayaknya kita membahas kebaikan Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu. Utamakanlah kasihlah Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Persembahkan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Kita tidak pernah dapat membahas pengorbanan kasih orang tua kita. Apalagi kita membahas pengorbanan kasih Tuhan yang mati di kayu salib untuk menembus dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Dengan apa kita bisa membalasnya? Hal inilah yang dapat kita lakukan adalah taat, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan dan ibadah kita yang sejati. Kiranya Tuhan membantu kita untuk bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, sehingga kita senantiasa dapat hidup sesuai dengan panggilannya dan melakukan semua yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita punya waktu hidup sangat terbatas di dalam dunia ini. Orang-orang hanya hidup di dalam dunia ini waktu rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kalau kita menghitung 70 tahun, itu harinya kurang lebih 26.000 hari. Saudara bayangkan, waktu saudara cuma ada di bumi 26.000 hari. Setahun 365 hari. Jadi sangat singkat saudara. Kita mungkin berpikir bahwa kita masih punya banyak sisa masa hidup. Tetapi jika kita berusia di atas 27 tahun, kita sudah melewati sebanyak 10.000 hari. Hari yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Yang bisa kita lakukan hanya menjalankan waktu yang tersisa yang di depan kita. Saudara kasih Tuhan, hidup itu sangat singkat. Jangan saudara berpikir setahun 360 hari itu lama. Saudara ingat waktu tahun 2022, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Sekarang sudah mau masuk akhir 2023. Hari demi hari jalan. Nah, maka saudara ada pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Nah, itu hari-hari yang kita harus hitungkan. Saudara kasih Tuhan di dalam surah Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Ayat 15. Karena itu perhatikan dengan saksama
Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara kasih Tuhan, dunia ini sangat jahat. Tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan. Apakah saudara bisa merasa di dunia itu ada kasih, di dunia ada belas kasihan? Tidak. Kasih dan belas kasihan hanya ada di dalam Kristus. Apakah kita sudah memperhatikan cara hidup kita? Kita sering mendengar bahwa waktu adalah hidup. Yang penting untuk kita bertanya, apakah aku sudah menggunakan waktu dengan baik dalam hidup ini? Saudara kasih Tuhan, Paulus menyampaikan pesan pada hari ini, membantu kita membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Dia menegaskan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan bagaimana kita berpikir dan bertindak. Dia juga meminta kita untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sebaik-baik mungkin. Saudara, kita harus menggunakan setiap hari waktu yang diberikan Tuhan sebaik-baik mungkin. Tanpa kita sadari, mungkin kita sering menyia-nyiakan waktu dengan energi yang kita mengerja sesuatu yang sia-sia tanpa memikir apa kehendak Allah atas hidup kita. Kita harus bisa mempertimbangkan setiap pilihan kita. Apakah gunanya untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan, atau justru menghalangi tujuan Tuhan terjadi atas kita? Saudara kasih Tuhan, saudara gunakan waktunya baik-baik. Banyak ya orang yang menyia-nyiakan waktunya. Waktu digunakan duduk di kedai kopi, duduk di kafe, ya merenung dari pagi sampai sore pulang. Waktu diduduk hanya mendengar cerita-cerita dongeng yang tidak punya artinya dari pagi sampai pulang. Saudara, waktu itu sangat singkat. Saudara usia, kalau sekarang ini usia 70 tahun, saudara sudah melewati 26.000 hari. Nah, berarti sisa waktunya tidak banyak. Apalagi saudara yang masih muda, yang usia 18, usia yang 20, usia yang 27, usia yang 30, 40. Hari yang sudah lewat tidak bisa kembali. Gunakan hari yang ke depan. Berubah menjadi gunakan hari itu dengan baik. Sehingga memanfaat seturut dengan kehendak Allah. Apapun yang kita kerjakan harus seturut dengan kehendak Allah, bukan kehendakmu, kehendakku, kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang kerjakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mari kita lihat firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari kasih Tuhan, bagaimana saudara baca apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita respon dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk kita mentaati Dia. Karena itulah kita harus hidup intim dengan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang akan mampu kita melakukan kehendak-kehendak Bapa yang di surga. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, ada banyak orang yang melayani Tuhan dan percaya. Dan mereka juga hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Saudara kasih Tuhan,
tidak pernah mengenal mereka. Saya kadang-kadang melihat orang ketika di dalam melayani harus berpenampilan yang luar biasa. Dari segi sepatu, baju, imitasi, seakan-akan dia adalah orang yang diurapin. Saya kadang lihat orang yang bisa pintar berbahasa lidah yang luar biasa, menyampaikan kata-kata yang sangat menyentuhkan, sehingga pelayanan mereka sangat luar biasa. Tapi apakah itu adalah pelayanan yang berkenan seturut kehendak Tuhan? Bagaimana kita lihat Yunus? Coba saudara bayangkan, Yunus itu suruh pergi ke Niniwe, dia nggak mau, dia pergi ke Tarsik. Dia tidak mau jalan seturut kehendak Tuhan. Akhirnya dimakan ikan besar. Berapa lama dia di dalam perut ikan besar? 3 hari 3 malam. Setelah itu dia bertobat, mau menjalankan seturut kehendak Tuhan. Akhirnya dia muntah oleh ikan, dia keluar dari perut ikan. Dan keadaan perut ikan itu, betapa baunya Yunus itu. Bajunya, keadaannya sangat bau. Dia pergi Niniwe dengan berkata kepada semua umat Niniwe, satu kota Niniwe bertobat. Nah, saudara, kalau Tuhan yang suruh kita jalan, itulah Tuhan punya kehendak, bukan kehendak kita. Boleh dikatakan saudara orang yang sangat rohani, boleh dikatakan saudara orang yang sangat luar biasa, tetapi itukah yang dikehendak Tuhan? Jangan-jangan Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kamu adalah angkatan yang jahat. Saudara kasih Tuhan, kita diingatkan agar jangan sampai hari ini terjadi pada kita. Kita harus bersungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan intim dengan Tuhan. Jangan. Ya, standar kita bukan apa yang kita menentukan, Tuhan yang menentukan. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya adalah bagaimana saya dapat mengetahui saya sudah menjalankan seturut kehendak Tuhan atau menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Pertama, Tuhan punya rencana besar untuk dalam hidup saudara-saudari kasih Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pertama, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana, bukan rencana kita. Kita jalankan apa yang Tuhan rencana kita. Taat aja, percaya saja. Jangan memakai pikiran kita, jangan memakai rencana kita. Karena Tuhan selalu melancarkan semua itu penuh dengan damai sejahtera dan memberikan penuh harapan kita yang baik dan buat kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi murid Kristus. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Dengan baik-baik, firman mengatakan orang yang mau ikut Kristus, ia harus menyangkal diri, bisa mengontrol diri, bisa menguasai diri, memikul salibnya, garis bawahi, setiap hari dan mengikuti aku. Nah, saudara kasih Tuhan, mengikuti Tuhan itu harus bisa pikul salib. Artinya apa? Jangan membahas kejahatan dengan kejahatan, bahaskan kejahatan dengan kebaikan. Jika ada orang yang menghina kami, mengucir kami, mencerita kami, menjatuhkan kami, tidak ada masalah. Ya, kita pikul salib. Ya, kontrol diri. Tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Artinya kita harus lakukan setiap hari.
Karena waktu kita sangat terbatas. Baru kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Yang ketiga, Tuhan berjanji memberikan kita suatu kebijaksanaan. Kita meminta kepadanya dalam doa dan percaya bahwa Ia telah memberikannya. Terkadang kita harus meminta Tuhan suatu hikmat untuk mengerti atas kehendak-Nya. Seperti yang ditulis Filipi 4 ayat 6. Ayat 6, Tuhan menyatakan bahwa kita dapat berdoa untuk memohon apapun. Artinya kita harus minta petunjuk Tuhan melalui doa, minta arahan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Bukan apa yang saya mau lakukan Tuhan sertai. Apa yang Tuhan inginkan buat saya lakukan setiap hari. Setiap pagi saudara bangun, Tuhan berfirmanlah pada hamba-Mu apa yang hamba-Mu bisa lakukan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Itu yang benar. Bukan Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan sertai. Itu juga boleh benar, tetapi yang lebih benar adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan seterus kehendak-Nya. Walaupun kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang itu tidak bisa melihat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita lakukan. Karena semuanya itu Tuhan sudah melancangkan semua rencana pada indah pada waktunya. Yang keempat, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Yohanes 16 ayat 13a. Ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, maka kalau kita terus-menerus menjalankan seluruh kehendak Tuhan, Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus yang menggandeng kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Bukan kita bisa menjalankan seluruh kehendak Tuhan, tapi ada Roh kebenaran yang memimpin kita, sehingga kita bisa melakukan semua seturut kehendak Tuhan. Yang kelima, kita harus meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa apapun yang dilakukan Tuhan adalah kebaikan untuk kita. Maka di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus meletakkan semua atas pimpinan Tuhan, meletakkan semua atas seterus kehendak Tuhan dengan segenap hati. Jangan lagi dengan berpikir dengan pikiran dan pengertian kita sendiri. Maka semua yang kita pikir itu berdasarkan daging, kenyamanan, egois. Nah saudara, akulah Dia. Maka semua yang kita lakukan dengan seterus kehendak Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kita dan meluruskan semua jalan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, hidup ini kita harus lakukan menurut Sedrak. Hidup ini saudara harus bisa mengerti. Dalam hidup ini waktu sangat singkat. Ada yang hidup cuma 30.000 hari. Ada yang hidup cuma 1.000 hari. Ada yang hidup 5.000 hari. Ada yang hidup 10.000 hari. Ada yang hidup 20.000 hari. Ada yang hidup 26.000 hari. Ada yang hidup 30.000 hari. Tapi itu hari cuma hari demi hari. Saudara, yang penting adalah bagaimana kita mengetahui apa yang penting adalah bagaimana saya bisa mengetahui apakah yang saya lakukan sesuai gak dengan seterus kehendak Tuhan. Karena setelah hari kita habis, kita akan bersama Bapa kita di surga. Di sanalah Dia mengatakan, engkaulah anakku yang kerjakan semua setiap hari sesuai seturut kehendak-Ku. Jangan sampai Dia bilang, hei kamu, saya gak kenal kamu. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Enyalah kamu dari sini. Aduh saudara, hidup itu kelihatan singkat, tapi tidak singkat. Tuhan menyiapkan kita hidup yang kekal. Kita tidak bisa menghitung hari, karena harinya itu tidak ada batasnya. Kalau dalam dunia ini ada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Apakah kami sudah melakukan seturut kehendak Tuhan?
Jika belum, Tuhan, kiranya Roh Kudus Kau pimpin kami, menuntun kami, sehingga kami bisa menjalankan apapun yang kami kerjakan seterus dengan kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera buat kita. Dan kira Tuhan kuatkan kami untuk tidak memikirkan dengan pikiran kita sendiri, tapi menaruhkan percaya kepada Tuhan, mentaati setiap firman-Mu, mengikuti setiap arahan Tuhan. Karena apa yang diarahkan Tuhan adalah hal yang baik buat kita. Setiap hari kami melewati hari demi hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kira waktu yang Tuhan berikan pada kita mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, sudahkah kita hidup seterus kehendak Tuhan? Karena waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sangat singkat. 1 tahun 365 hari. Bagaimana? Tidak ada hari yang kekal buat kita. Jika kita menurut seterus kehendak Tuhan, maka Tuhan menjaminkan hidup kita adalah hidup yang kekal. Tidak ada batasnya hari-hari ini. Tidak ada batas hari. Harinya bukan hanya 26.000 hari, bukannya 30 hari, bukannya 100.000 hari. Tidak ada batasnya. Karena kita kekal hidup bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Tuhan Yesus memberkati.